Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 151 sampai 155. Ini jelas merupakan peristiwa paling tak terlupakan dalam kehidupan ribuan orang yang hadir. Su Yue, Zhou Yutong, Cai Zan dan yang lainnya tidak pernah menyangka akan melihat Ye Junlin di sini. Dan dia adalah satu-satunya raja di lapangan. Qilin berkata lagi, "Jenderal, tolong ikuti bawahanmu ke posisi depan, hanya ada dirimu yang layak." Ye Junlin mengangguk, "Ya." Pada saat ini, hampir semua orang bereaksi. Qilin berbalik perlahan, memandangi semua orang di keluarga Xiao dan berkata, "Xiao Guopu, bukankah kamu bertanya siapa mentorku? Lalu aku akan memberitahumu. Mentorku adalah panglima tertinggi dari 9 zona perang dan satu-satunya jenderal bintang 5 di Tiongkok, Jenderal Kunlun." Ngomong-ngomong, namanya Ye Junlin. Mendengar ini, Xiao Guopu tidak bisa mengendalikan seteguk darahnya, dan dia menyembur keluar dengan keras. Mata Xiao Ruoyu menjadi hitam, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Tekanan darah Xiao Ruofeng naik. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya, dan pingsan. Keluarga Xiao menghitung satu persatu, dan mereka semua diambang kehancuran. Jenderal Kunlun ternyata adalah Ye Junlin. Inilah fakta yang paling tidak ingin dilihat oleh keluarga Xiao. Bencana kepunahan keluarga Xiao akan datang. Saat Qilin berdiri di samping Ye Junlin, itu melambangkan kematian keluarga Xiao. Bahkan Raja Langit dan aku tidak bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Apa? Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Zhong Yao tidak mau menerima fakta ini. Serangkaian hal yang baru saja terjadi membuatnya merasa segar, dan dia dengan cepat membuat perbandingan antara Ye Junlin dan Qilin. Biarkan dia berpikir bahwa Ye Junlin tidak akan pernah sebaik Qilin dalam hidupnya. Namun dalam sekejap mata, Ye Junlin berubah menjadi dewa perang yang melindungi negara di seluruh Tiongkok, lebih besar dari Qilin. Bahkan tidak kentut di depannya, dia tidak bisa menerima celah besar ini. Ketiga pria itu, Wang Suelong, sangat ketakutan hingga hampir kesal. Sampah yang mereka buat masalah ternyata adalah generasi jenderal. Satu-satunya jenderal bintang 5, berbagai hinaan kepada mereka barusan tidak dianggap serius sama sekali. Bukan karena takut, itu karena dia terlalu malas untuk repot dengan beberapa kutu busuk yang merayap di tanah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diinjak-injak sampai mati oleh Ye Junlin. Mata besar Lin Mei penuh dengan luar biasa. Semua orang di dunia berpikir bahwa pria tak terkalahkan itu telah jatuh, dan dia juga berpikir demikian. Juga mencoba menginjaknya dan bersenang-senang. Tapi siapa sangka dia puluhan ribu kali lebih kuat daripada dia di puncaknya 6 tahun lalu. Seluruh tubuh Xiao Qin bermandikan keringat dingin, dan dia menatap Ye Junlin dengan ketakutan. Ye Junlin menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, kenapa kamu gugup? Tidak peduli siapa aku tetap saudara iparmu." Oh, Xiao Qin mengikuti Ye Junlin. Dengan semua mata tertuju, Qilin memimpin, diikuti oleh Ye Junlin dan Xiao Qin, berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat Ye Junlin semakin dekat dan dekat dengan mereka, hati Lin Mei dan Zhong Yao akan terbang keluar dari tenggorokan mereka. Pada saat ini, jantung sudah sangat sesak, seolah hendak meledak. Tiba-tiba, Ye Junlin berhenti di barisan mereka. Saat ini, Lin Mei, Zhong Yao dan yang lainnya ingin mati. Kulit kepala mereka mati rasa dan wajah mereka mati rasa, seolah-olah arus listrik melewati mereka. Bahkan embusan udara dingin langsung mengalir dari telapak kaki ke Tianling Gai, menyebabkan darah membeku. Ye Junlin berkata dengan dingin, "Minggir." Mendengar ini, orang-orang yang mengecualikan Lin Mei dan 5 lainnya segera pergi dari kedua sisi, memperlihatkan Lin Mei dan 5 lainnya. Melihat tatapan Ye Junlin, Lin Mei merasa sesak napas, bahkan kehabisan napas.
Wang Suelong dan Chen Bingsu tidak bisa menahan paksaan lagi, dan mereka semua pingsan ke tanah, membuat suara bang bang bang. Lin Mei dan Zhong Yao sangat gugup. Identitas Ye Junlin saat ini dapat menentukan hidup dan mati mereka dengan satu kata. Ye Junlin menatap kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Baru saja kamu bertanya padaku apakah aku menyesal menolakmu saat itu. Lin Mei dan Zhong Yao tidak berani menatap mata Ye Junlin. Biarkan aku memberitahumu sekarang, aku tidak pernah menyesalinya, kapan saja. Aku hanya akan memilih Ziran, apakah dia miskin atau kaya, muda atau tua, aku akan memilihnya, kata Ye Junlin. Pada saat ini, Lin Mei dan Zhong Yao sangat iri pada Li Ziran. 6 tahun lalu, mereka sangat iri dengan pertemuan Ye Junlin dan Li Ziran. Bahkan lebih iri sekarang, bahkan jika Ye Junlin sekarang berada di puncak militer Tiongkok, dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tapi dia selalu sama, dan dia tidak akan meninggalkan istrinya yang malang. Inilah kedalaman cinta, yang lain juga tersentuh. Terlepas dari identitas Ye Junlin, cinta di antara keduanya cukup membuat orang iri. Ia tidak pergi, ia tidak meninggalkan, yang paling membuatku iri adalah Xiao Qin. Akhirnya, Ye Junlin berkata kepada mereka berdua, seperti yang dikatakan Xiao Qin, saudara iparnya berada di puncak 6 tahun lalu, dan sekarang saudara iparnya masih di atas bum. Ketika kata-kata ini selesai, Zhong Yao dan Lin Mei tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka, dan mereka jatuh ke tanah dengan suara plop. Mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin, seolah-olah basah kuyup oleh hujan. Ye Junlin dan Qilin datang ke posisi depan, dan Ye Junlin duduk di posisi tengah depan. Di sebelah Qilin dan Xiao Qin, lalu di sampingnya adalah Huang Ye, Shen Xiaohui dan lainnya. Dari saat Ye Junlin muncul, mereka tidak lagi memiliki kata guru di mata mereka. Saat ini, semua orang mengerti mengapa Qilin datang dengan seragam militer. Dia tidak di sini untuk perayaan, dia ada di sini untuk sebuah misi. Ye Junlin melambaikan tangannya, Qilin segera mengerti. Dia berteriak kepada orang banyak, kecuali untuk keluarga Xiao, semua orang berdiri dengan cepat, adapun masalah hari ini dirahasiakan, siapa yang berani mengatakan bahwa saya sedang mencari masalah, pada saat ini, semua orang meninggalkan tempat satu demi satu seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. 3 dari Wang Suelong dibawa pergi. Lin Mei dan Zhong Yao bergegas pergi. Segera setelah pembersihan selesai, Ye Junlin berkata kepada Xiao Qin, Xiao Qin, pergi ke ruang tamu dan tunggu aku akan mengurus beberapa hal. Xiao Qin juga pergi dengan patuh. Setelah itu, semua orang di keluarga Xiao berlutut di depan Ye Junlin. Terus-menerus bersujud memohon belas kasihan. Di mana grup Junlin? Ye Junlin bertanya, ambil kembali itu milikmu. Di mana properti keluarga Ye? Tanya Ye Junlin. Ini milikmu juga? Ye Junlin bertanya lagi, di mana keluarga Xiao? Saat ini, semua orang di keluarga Xiao ragu-ragu. Tapi Xiao Guopu bereaksi, dan segera berkata, ini milikmu juga. Ye Junlin menyalakan rokok, tersenyum dan berkata, selanjutnya, mari kita bicara tentang bisnis. Kamu menjebakku dan membunuh saudaraku saat itu untuk mengambil semuanya dari grup pendaratan raja. Mengapa? Tanya Ye Junlin, kamu, jenderal, yang memindahkan pasar obat-obatan dan teknologi saat itu, dan keluarga Xiao mendambakan teknologi intimu. Keluarga Xiao menjawab dengan jujur. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, ceritakan tentang kekuatan kaya lainnya yang berpartisipasi dalam insiden ini. Keluarga Xiao menjawab dengan jujur, Jenderal Kunlun. Meskipun semuanya direncanakan atas nama Xiao Tianlong saat itu, tetapi keluarga Xiao saya sebenarnya mendapat manfaat paling sedikit, dan hanya sebagian kecil dari teknologi inti yang diperoleh, ditambah grup pendaratan raja, Kamar Dagang telah memberikan poin. Kamar Dagang Suhang? Ye Junlin mengerutkan kening. Iya,
Itu dibentuk oleh 4 raksasa Han, Qin, Yu, dan Lei. Dan itu juga telah menyerap banyak taipan bisnis untuk membentuk aliansi kamar dagang. Di Suzhou dan Hangzhou, itu adalah Tuan Tunggal, dan itu melawan Shen Wansan, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou, kata Xiao Guopu. Ye Junlin tahu tentang kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tua dari lingkaran bisnis Suzhou dan Hangzhou, dapat dikatakan bahwa kamar dagang Suzhou Hangzhou memegang hampir setengah dari jalur kehidupan ekonomi Suzhou dan Hangzhou. PDB yang dikontribusikan setiap tahun benar-benar mengerikan. Ketika Ye Junlin berhasil memulai bisnis, kamar dagang Suzhou Hangzhou merayunya, tetapi syaratnya adalah menyerahkan teknologi inti kedokteran dan teknologi grup Junlin. Ye Junlin menolak, memikirkannya sekarang. Pada saat itu, dia menjadi sasaran kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hanya karena penolakan, ia kemudian dilumpuhkan dan dipenjarakan. Saudara laki-lakinya dibunuh, dan istrinya menjadi janda selama 6 tahun. Pusat perbelanjaan seperti medan perang, bahkan lebih berdarah daripada medan perang. Jangan lihat betapa sopan dan santunnya para pengusaha kaya di permukaan. Mereka sebenarnya kanibal. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam mereka bunuh. Bahkan Ye Junlin tidak berarti di mata mereka, dan banyak orang lupa. Ye Junlin tidak berhak membiarkan mereka mengingatnya. Saat ini, Qinglong dan Suzaku datang dan memberitahu Ye Junlin bahwa produk online tersebut berasal dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Dadada, Ye Junlin mengetuk sandaran tangan secara berirama dengan jarinya. Dalam hal ini, kamar dagang Suzhou Hangzhou akan hilang. Kata Ye Junlin, keluarga Xiao merangkak di tanah faktanya. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata Ye Junlin. 4 raksasa kamar dagang Suzhou Hangzhou berpikir bahwa kekayaan mereka luar biasa, dan mereka menghalangi langit di Suzhou dan Hangzhou. Industri yang kuat ada di setiap sudut Suzhou dan Hangzhou. Mereka saling terkait erat dan tidak ada yang bisa kocok mereka. Memindahkan kamar dagang Suzhou Hangzhou sama dengan memindahkan fondasi Suzhou Hangzhou. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang memindahkan mereka adalah Jenderal Kunlun. Xiao Guopu bertanya, "Jenderal, apakah properti grup Junlin dan keluarga Xiao akan ditransfer ke nama Anda?" "Mari kita transfer ke nama Qilin," kata Ye Junlin. Dalam beberapa jam, semua aset grup Junlin, keluarga Ye dan keluarga Xiao dipindahkan ke Qilin. Nama asli Qilin adalah Lu Nangxuan. Sejak saat itu, pemilik baru di balik grup keluarga Xiao adalah Lu Nangxuan. Ye Junlin ingin bermain perlahan dengan semua orang di kamar dagang Suzhou Hangzhou, membuat mereka menjadi gila dan ketakutan, membuat mereka tidak bisa mati atau hidup. Mata Ye Junlin tiba-tiba tertuju pada Xiao Ruoyu. "Kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku." Xiao Ruoyu segera mengencingi ketakutan. Tolong. Ye Junlin berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kirim beritahu saya, keluarlah dan katakan bahwa Tuan Lu telah menjadi pemilik baru King's Landing Group dan Yes Enterprise." "Mengerti," Xiao Guopu segera berkata. "Ngomong-ngomong, aku berharap melihat Xiao Tianlong datang untuk meminta maaf kepada istriku besok pagi." Rasa dingin melintas di mata Ye Junlin. Setelah itu, Ye Junlin pergi dari sini dan membawa pergi Xiao Qin. Hanya saja ketika saya datang ke pintu masuk venue, saya bertemu dengan Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng yang kembali. "Xiao Qin, kenapa kamu pergi?" Xiao Ruomei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Xiao Qin rumit, "Ibu dan ayah, perayaannya sudah berakhir." Zhao Sue mengatur kudanya dan berkata, "Omong kosong, ini baru setengah jam sejak awal, dan perayaan berlangsung selama 4 jam. Ini benar-benar sudah berakhir. Kamu masih tidak percaya?" Kata Xiao Qin tanpa daya. Xiao Ruomei memelototi Ye Junlin dan berkata, "Jangan bawa Xiao Qin ke sini pada kesempatan seperti ini di masa depan. Dia akan kehilangan reputasinya." Zhao Suecheng meninggalkan kalimat, dan Xiao Ruomei masuk ke venue.
Xiao Qin benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa perayaan dihentikan karena Ye Junlin. Tapi ayah dan ibu berlari terlalu cepat, memasuki venue. Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei ketakutan. Aula itu kosong, Xiao Guopu dan yang lainnya di depan sedang berlutut, bersimbah keringat dingin. Bagaimana cara bertanya pada keluarga Xiao bukan untuk mengatakan alasannya. Di luar, Ye Junlin memandang Xiao Qin yang menundukkan kepalanya dan sedikit takut pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Untuk apa kamu takut padaku? Aku masih saudara iparmu." Xiao Qin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium Ye Junlin. Wow, jika Ye Junlin tidak segera bersembunyi, Xiao Qin akan menciumnya. Ye Junlin memandang Xiao Qin dengan heran. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Xiao Qin berkata sambil cekikikan, "Kakak ipar, kamu sangat tampan sekarang." Pef, Ye Junlin hampir muntah darah. Bukankah gadis ini takut dia akan mati sekarang? Beraninya kau mencium dirimu dalam sekejap mata. Sungguh aneh bagaimana gadis-gadis muda berpikir akhir-akhir ini. Sampai masuk ke dalam mobil, Xiao Qin masih tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, kamu akan menjadi dewa laki-lakiku mulai sekarang." Su Hang menemukan dua hal aneh hari ini. Pertama, perayaan 40 tahun grup keluarga Xiao tiba-tiba terganggu, dan posisi semua tamu, entah kenapa. Kedua, ada berita ekonomi bahwa Tuan Lu yang misterius mengambil alih grup Yip dan grup pendaratan raja. Untuk dua hal, keluarga Xiao berbohong dalam satu kalimat rahasia komersial. Apa yang dilakukan keluarga Xiao? Mengirim grup Junlin dan grup Ye keluar. Apa yang dilakukan keluarga Xiao pada perayaan ini? Misterius. Siapa Tuan Lu ini? Apa hubungannya dengan keluarga Xiao? Suara-suara seperti itu datang dari beberapa villa mewah di Suzhou dan Hangzhou. Jelas, kejadian ini telah menarik perhatian 4 raksasa kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ketika Ye Junlin dan Xiao Qin kembali ke rumah, baik Li Wenyuan dan Zhao Yalan ada di sana. Zhao Yalan memelototi Ye Junlin, kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Mengapa kamu tidak membantu Bang Ziran jika kamu tidak melakukan apa-apa? Perayaan seperti apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu memenuhi syarat untuk pergi ke sana? Zhao Xuecheng mendengus dingin, ya. Tidak salah, di Junlin, kami lebih suka melihat Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan undangan ke perayaan semacam ini, daripada mengambil wajah Xiao Qin. Li Ziran juga merasa bahwa Ye Junlin terlalu suka ikut bersenang-senang. Mengesampingkan keluhan dengan keluarga Xiao, partisipasi Ye Junlin dalam perayaan semacam ini tidak ada artinya, dan sama sekali tidak sesuai dengan identitasnya. Ye Junlin tersenyum, "Ibu dan ayah, Ziran, saya pergi ke rumah Xiao untuk menyelesaikan masalah." Li Wenyuan, Zhao Xuecheng dan yang lainnya bertanya dengan curiga, "Ada apa?" "Saya pergi untuk menyelesaikan keluhan antara saya dan Xiao Tianlong," kata Ye Junlin. Li Ziran ketakutan. Dia takut dengan apa yang akan dilakukan Ye Junlin, dan jika keluarga Xiao memikirkannya, dia akan berada dalam masalah besar. Li Ziran memberitahu orang tuanya apa yang terjadi hari itu. "Apa? Jadi Xiao Tianlong merencanakan semuanya? Tapi Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir mengalahkan Xiao Tianlong sampai mati. Apakah kamu tidak ingin hidup?" Li Wenyuan dan Zhao Yalan berkata dengan marah. Li Ziran bertanya dengan cemas, "Apa yang kamu lakukan pada keluarga Xiao hari ini?" Ye Junlin berkata, "Besok keluarga Xiao akan membawa Xiao Tianlong untuk meminta maaf secara langsung." Hahaha. Setelah mendengar ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Xiao datang untuk meminta maaf? Apakah kamu mabuk? Minta maaf padamu menurut mereka, itu sama sekali tidak mungkin." Li Ziran juga tidak akan percaya, bahkan Ye Junlin, yang berada di puncaknya 6 tahun lalu, tidak memiliki kemampuan ini. Melihat semua orang tidak percaya, Xiao Qin menahan senyum.
Memikirkan pengakuan Ye Junlin pada upacara tersebut, dia memandang Li Ziran dengan iri. Dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Tapi satu keuntungan yang dia miliki dibandingkan sepupunya adalah dia mengetahui identitas Ye Junlin. Memikirkan hal ini, Xiao Qin merasa manis di hatinya. Li Ziran memandang Xiao Qin dan bertanya, apakah Xiao Qin punya benda seperti itu? Xiao Qin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia ada di ruang tamu saat itu, jadi dia benar-benar tidak tahu. Ye Junlin berkata, saat itu, saya melakukan percakapan pribadi dengan keluarga Xiao, dan Xiao Qin tidak ada di sini. Hahaha, apa identitas Anda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan percakapan pribadi dengan Xiao keluarga? Baik Li Wenyuan dan Zhao Yalan tertawa. Li Ziran juga berpikir bahwa Ye Junlin berbicara besar, dan tidak menganggapnya serius. Di malam hari, Li Wenyuan dan Zhao Yalan tinggal di Taman Oriental. Pagi-pagi sekali, saya dibangunkan oleh ketukan di pintu. Setelah Li Ziran membuka pintu, dia memasang ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Xiao Guopu, Xiao Ruoyu dan yang lainnya datang, mendorong kursi roda dan duduk di atas Xiao Tianlong. Kamu, Li Ziran tampak bingung. Bahkan Li Wenyuan dan Zhao Yalan yang keluar pun bingung tak tertandingi. Nona Li, keluarga Xiao saya ada di sini untuk meminta maaf hari ini. Kami mohon maaf kepada Anda atas perilaku bodoh Xiao Tianlong. Xiao Guopu, Xiao Ruoyu dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam. Bang, pada saat yang sama, Xiao Guopu menendang kursi roda itu. Xiao Tianlong, yang cacat fisik, berbaring di tanah dan berkata dengan gemetar, Nona Li, saya salah, dan saya tidak berani lagi. Saya mohon maaf pada saat ini. Li Ziran otak 3 orang kosong, mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Xiao akan datang untuk meminta maaf. Ye Junlin benar, untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami secara khusus membayar biaya kerusakan mental 100 juta kepada Mas Li Ziran, sekarang uang tersebut telah masuk ke rekening perusahaan Huating. Kata Xiao Guopu, ponsel Li Ziran berdering, dan pesan dari akuntan perusahaan benar-benar mencapai 100 juta. Cepat dan bangun, jantung Li Ziran berdetak tanpa henti saat tembakan besar bernilai puluhan miliar ini berdiri di depannya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bahkan lebih ketakutan. Xiao Guopu bertanya, kalau begitu Nona Li maafkan kami. Maafkan, kata Li Ziran. Bagus, selamat tinggal Nona Li. Keluarga Xiao pergi dengan tergesa-gesa, dan Xiao Tianlong diseret pergi. Saat ini, Ye Junlin minum secangkir susu panas, dan berjalan perlahan, minta maaf. Ye Junlin, bagaimana kamu melakukannya, ya Tuhan? Xiao Guopu, yang bernilai puluhan miliar, datang untuk meminta maaf. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Li Ziran juga merasa semakin ajaib. Ini sangat sederhana. Jelaskan masalahnya dengan jelas kepada keluarga Xiao. Mereka juga orang yang berakal sehat. Ye Junlin berkata dengan ringan, itu memang bernalar dengan orang lain. Adegan kemarin setara dengan menodongkan pistol ke wajah seseorang. Tidak bisakah kamu masuk akal? Bersambung.